Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Oke, hari ini kita mau belajar sub terakhir di bab terakhir semester 1. Itu ya, kita mau belajar apa sih persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, kita langsung aja ya, biar nggak basa-basi, nggak ngabisin kuota, gitu ya. Nah, nih terlihat ya semua PPT-nya, persamaan dan pertidaksamaan fungsi logaritma gitu ya. Lihat, kompetensi dasarnya masih 3.1, fungsi eksponensial dan logaritma, 4.1 tentang masalah yang terjadinya. Nah, ini kita udah nggak kerasa, udah nggak kerasa nggak nih? Udah terakhir ya, kita udah nyampe sub di sini. Hari ini saya mau menyelesaikan gitu ya tentang persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Tujuan pembelajarannya mengerti dan memahami persamaan dan pertidaksamaan logaritma, menentukan penyelesaian persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Kegunaan logaritma dalam kehidupan sehari-hari itu banyak ya, kalau apalagi kalau kalian buka di di Google gitu ya, sangat banyak. Nah, persepsi itu mengingat kembali ya, ayo, di eksponensial. Kan logaritma ini saya bilang mirip sama eksponensial gitu. Mirip, kembar, tapi tak sama gitu ya. Karena dia itu suatu inverse atau suatu kebalikannya gitu. Nah, ada yang ingat nggak di logaritma, di eksponensial, persamaan dan pertidaksamaan itu sifatnya mirip lah. Kalau menyelesaikan persamaan eksponensial itu ada 6 cara. Ayo, kalau kalian lupa, buka lagi YouTube. Di YouTube masih ada part 1 sama part 2-nya loh, yang eksponensial. Part 1 itu A, B, C, berarti yang 3 pertama. Habis itu D, E, F-nya di part kedua gitu ya. Berarti ada 6 cara untuk menyelesaikan persamaan. Berarti sama nggak Bu di logaritma? Sama, di logaritma juga ada 6 cara untuk menyelesaikannya. Gitu ya, sama-sama ada 6. Nah, habis itu apa lagi Bu? Ada yang namanya pertidaksamaan. Ayo, ingat nggak bedanya persamaan dan pertidaksamaan? Pertidaksamaan gitu ya. Eksponen dulu, jangan logaritma, eksponen dulu. Bedanya apa? Cara ngerjainnya sama, Bu, kayak persamaan. Cuma bedanya kalau pertidaksamaan, kalau A-nya atau basisnya itu lebih dari satu, maka jika tandanya lebih besar, nanti tetap lebih besar. Tapi kalau A-nya atau basisnya antara lebih kecil dari satu, tapi dia lebih besar dari nol, dia ketika lebih besar nanti hasilnya jadi lebih kecil, tandanya jadi berubah. Berarti Bu, gimana di pertidaksamaan menurut kalian? Pertidaksamaan logaritma bakal sama, cuma begitu doang. Kalau dia A-nya kan di logaritma tetap ada A atau basis ya. Basisnya lebih dari satu, dia tandanya tidak berubah. Kalau dia antara 0 sampai 1, dia tandanya jadi berubah. Coba kayak gimana? Langsung aja kita belajar. Nah, ini persamaan logaritma. Persamaan logaritma adalah persamaan pada bentuk logaritma yang di dalamnya memuat variabel. Nah, ini sama, saya pecah dua, tapi di videonya nggak saya pecah dua, cuma di slide-nya aja. Kalau yang eksponen kan saya rubah jadi 2 video gitu. Kalau ini 1 video aja. Karena bisa langsung selesai gitu ya. Kan udah jago di eksponen ya. Jadi di logaritmanya mah cincai gitu ya. Sama ABC itu mudah. Lebih mudah daripada yang DF. Lihat apa bedanya? Ketika alok, ini kan alok nih, lihat. Basisnya sama, ingat. Di logaritma basis itu yang di atas. Yang fx ini namanya numerus ya, yang belakang itu namanya hasil. Ini alok-alok ketika fx, dia bilang gitu kan. Ketika fx ininya p itu apa, mewakili angka gitu ya. Maka hasilnya adalah nih mana? Nih, kalian tulis, maka fx sama dengan p. Kayak gitu. Syaratnya apa? Tulis syaratnya fx-nya lebih dari 0. Karena apa? Kita mengerjakan butuh syaratnya ya. Lagi yang nomor 2. Yang nomor 2 masih alok juga. Yang satu fungsinya fx, gx. Maka nih tinggal fx sama dengan gx. Jangan lupa syaratnya tetap harus dikerjakan. Fx yang lebih dari 0, gx yang lebih dari 0. Kayak gimana Bu? Habis ini kita latihan. Ya, saya jelasin dulu A sampai D, A sampai A, B, C, D, E, F sampai F. Habis itu ini masih alok. Lah Bu, ini belok. Iya, cuma lihat ini sama-sama fx. Maka artinya fx sama dengan 1. Tapi lihat nih syaratnya ada banyak. Tuh, syaratnya.
A tidak boleh sama kayak B, A-nya harus lebih dari 0, B-nya harus lebih dari 0, A-nya tidak boleh sama dengan 1, B-nya tidak sama dengan 1. Ingat, numerus itu harus lebih dari 0, nggak boleh negatif. Dan basis pun seperti itu, gitu ya, Nah ya. Lanjut, nah bedanya ABC sama DEF, lihat kalau ABC ini sih basisnya itu angka, berupa angka 2, 3, 4 gitu, karena masih alok, belok gitu ya. Tapi kalau di sini DEF-nya lihat, dia basisnya itu udah berupa fungsi. Jadi kalau basisnya sama, numerusnya beda, maka fx sama dengan gx. Tapi lihat, syaratnya harus dicek. Syaratnya nih harus dicek. Nah, sekarang ketika basisnya beda, Bu, numerusnya sama. Sama, tetap fx sama dengan gx, tapi jangan lupa syaratnya harus dicek juga. Kayak gimana nanti kita lihat. Yang F, inget dong yang F waktu eksponensial dia pakai pemisalan. Ingat nggak yang misal-misal, pokoknya ada kuadrat-kuadrat gitu. Sama di logaritma juga dia kita misalkan. Jadi langkah pertama itu kita misalkan Y sama dengan, lalu kita ubah si I jadi AY kuadrat plus BY plus C, lalu kita cari nilai Y-nya, kalau udah nyari nilai Y-nya, kita bisa nyari nilai X-nya. Oke? Kayak gimana, Bu? Nanti habis ini. Sabar, tenang dulu. Nah, ini yang pertidaksamaan. Jangan lupa kalian ditulis ya. Kan saya minta tulis di buku rangkuman nih. Jadi kita tinggal kalian tulis-tulis apa yang belum, yang tertinggal gitu ya. Lihat kalau A-nya lebih dari 1. Tandanya nih lihat, ini lebih besar. Dia tetap lebih besar, tidak berubah. Gitu ya. Ketika ini lebih besar sama dengan, dia lebih besar. Tapi kalau antara 0 sama 1 tandanya berubah. Ketika lebih besar, dia jadi lebih kecil. A itu ingat, A itu basis yang di atas ya. Ketika dia lebih besar sama dengan, jadi lebih kecil sama dengan, dan seterusnya. Ini mah cuman buat kalian tahu aja ya. Harusnya udah hafal lah, udah bisa gitu ya. Nah, ini kita latihan soal ya. Waduh, cukup nggak nih ya kertasnya? Jadi yang nomor A dulu kita kerjain. Nah, jangan lupa ketika ini dilihat udah sama nih aloknya, 2 log. Langsung tandanya ditambah. Ingat nggak di sifat yang pertama, sub yang pertama banget tentang logaritma, yaitu sifat-sifat logaritma. Kalau ada aloknya sama, basisnya sama, dan ada tanda plus, maka numerusnya tinggal dikali. Ya, tinggal dikali. Berarti jadinya 2 log, numerusnya tinggal dikali. X min 3 dikali X min 2. Sama dengan 1. Nah, satunya kenapa nggak Ibu tulis? Ayo ingat nggak, Nak? 1 itu bisa saya ubah jadi 2 log 2. Kan kalau numerus sama basis sama hasilnya 1. Misalkan 1000 log 1000 ya hasilnya 1. 5 log 5 ya hasilnya 1. Di sini kita mau nyarinya angka 2, Nak. 2. Ini kita 2 log. Berarti 1 ini bisa saya rubah menjadi 2 log 2. Kenapa, Bu? Karena di sininya 2 log. Kalau di sininya 3 log ya saya bakal rubahnya 3 log 3. Paham ya? Makanya di sini saya rubah 2 log 2. Kalau dari kayak gini, ini mah sama kayak sifat yang pertama nih. Yang A, udah alok, A-nya kan 2. Fx, satunya lagi P angka kan, gitu berupa angka. Hasilnya adalah apa nih? Maka Fx sama dengan P. Ya udah, ibaratnya tuh kayak kita coret-coret, maka jawabannya adalah X min 3 dikali X min 2 sama dengan 2. Oke, kita kerjakan. X kuadrat gitu ya. Min 2X, min 3X, min 5X gitu kan. Plus 6. 2-nya saya pindahin jadi min 2 sama dengan 0. Oke, jadinya X kuadrat min 5X plus 4 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorin, Nak. Difaktorin lah. Berapa? X plus berarti 4 sama 1 harus min 5 berarti min. Maka didapat yang ini X sama dengan 4 gitu kan ya. Yang ini X sama dengan 1. Bu udah nemu X sama dengan 4, X sama dengan 1. Udah berarti jawabannya 4 sama 1. Itu kalau misalkan eksponensial udah dapat, udah. Kalau logaritma kita cek dulu syaratnya. Syaratnya apa? Lihat. Fx-nya harus lebih dari 0. Ceklah Fx lebih dari 0. Fx yang mana nih? Si numerusnya harus lebih dari 0. Kita cek ya. Yang pertama, X
min 3 harus lebih dari 0. Maka X lebih dari 3. Yang satu lagi, X min 2. Syarat ini kan syarat. Syarat titik 2 nih, saya tulis syarat juga. Numerusnya harus lebih dari 0, maka X-nya lebih dari 2. Kita gambar. Nah, ini ada 1, ini ada 2, ini ada 3, ini ada 4. Lihat syaratnya, X lebih dari 2, X lebih dari 3. Berarti yang memenuhi syarat si angka 1 atau si angka 4? Si angka 4. Kenapa, Bu? Karena 1 kan kurang dari 3, kurang dari 2, tidak memenuhi syarat. Jadi harus dicek. Jadi kalau logaritma emang lebih gampang, tinggal coret-coret-coret. Cuman dia harus diperiksa syaratnya. Kan kalau eksponen ada tuh yang DEF, ada yang sampai 4 kali kan. Dicek 4 udah tuh yang D sama E kalau nggak salah itu ada langkahnya sampai banyak. Kalau ini enggak, cuma sekali langkah, tapi syaratnya yang banyak yang harus dicek. Berarti jawabannya adalah 4. Oke? Bisa? Bisa ya? Yang A ya? Semoga bisa. Tinggal di screenshot. Oke, saya kasih waktu atau buat kalian pause. Pause, langsung ditulis. Ya. Saya lanjut. Karena ini cuma sedikit ternyata kertasnya gitu ya. Jadi harus saya PPT-nya nggak saya bikin kertas kosong gitu, nak. Saya hapus. Kan tadi udah bisa di pause ya. Di pause gitu. Kan pakai YouTube. Di pause atau di screenshot tadi itu langsung ditulis gitu ya. Saya lanjut ke nomor 2. Nomor B, bukan nomor 2 ya, Bu. Nomor B. 3 log, 4 log. Lihat, ini fx-nya sama nih. Oh, pakai cara yang mana? Yang C, kalau nggak salah tadi tuh. Nih, cek. Tuh yang C. Ini A log, B log. Artinya fx sama dengan 1. Nih, fx sama dengan 1. Lihat syaratnya banyak. Harus dicek semua? Yes, harus kita cek semua. Kita cek yang B dulu deh. Berarti fx-nya dia bilang sama dengan 1. Maka x kuadrat min 8 sama dengan 1. Gitu kan? Nih. Fx sama dengan 1. Berarti x kuadrat min 8 sama dengan 1. Kita pindahin x kuadrat min 1, saya pindah jadi min 9 sama dengan 0. Kenapa Ibu pindahin? Karena ini harus mau dibagi gini. Ini jadi x harus plus 3 sama min 3 biar tengahnya hilang. Maka x sama dengan min 3, x sama dengan 3. Bu, saya mau min 8 yang pindah. Contoh nih, cara kedua, ini cara 1. Cara 2. Saya maunya dipindahin, Bu. Oke, boleh. X kuadrat min 8 sama dengan 1. Min 8 pindah jadi plus ya, nak. Jadi X kuadrat sama dengan 9. Nah, tapi di sini jangan salah. X-nya bukan jawabannya akar dari 9, 3. Padahal X itu, akar 9 itu jawabannya adalah plus minus 3. Kenapa? Karena min 3 dikuadratkan hasilnya 3. Hasilnya 9. 3 dikuadratkan pun hasilnya 9. Jadi harus plus minus. Ada 2. Kenapa? Kita harus cek. Ya kan? Jawabannya 3 sama min 3 atau salah satu doang. Tinggal cek dari mana? Dari syaratnya. Syaratnya apa? A lebih dari 0. Lihat. Oh iya, 3 lebih dari 0 gitu kan? A lebih dari 0, 3 lebih dari 0. B lebih dari 0. B-nya lebih dari 0, benar. 4 lebih dari 0. Habis itu A tidak sama dengan kayak B. Iya, A-nya 3, B-nya 4. Benar. Habis itu syaratnya A tidak sama dengan 1, B tidak sama dengan 1. Iya, A-nya tidak 3, bukan 1. B-nya tidak sama dengan 1, iya, karena B-nya 4. Udah, berarti memenuhi semua. Berarti jawabannya dua-duanya. Iya, jawabannya tinggal buka kurung, min 3,3. Ini jawabannya. Yang B. Gampang ya? Iya, yang pokoknya kalau nemu yang sifat yang C, udahlah, udah tinggal diambil fx sama dengan 1, beres. Gitu. Ya, nah ya? Bisa? Semoga bisa ya. Oke, saya kasih waktu buat screenshot. 1, 2, 3, cekrek, beres. Atau enggak di pause. Ya. Saya lanjut lagi. Saya hapus. Yang terakhir C. Aduh, Bu, udah mulai ada XX-nya. Nah, ini yang hati-hati. X-nya itu di basis. Tadi basis tuh punya syarat loh. Basis itu harus lebih dari 0. X-nya harus lebih dari 0 gitu ya. Kita cek. Ini terus mirip gak tahu kayak yang A. Kayak yang A mirip. Lihat. Ini X log. Ini 2. Tadi kalau 1 saya bikin 2 log 2 karena ininya 2 log. Berarti kalau 2 itu boleh saya rubah 2 dikali 1. Boleh saya rubah jadi 2 dikali X log X dong, nak. Gitu kan ya?
Nah, ini ke sifat yang dulu, sifat yang pertama nih. Ketika kalian nemu 3 log 9, 9, kan sama aja 3 log 3 pangkat 2. 2-nya boleh dimajuin gitu kan ke depan. Jadinya 2 dikali 3 log 3. Nah, darinya tadinya dimajuin, kalian sekarang mundurin. Maka di sini bisa saya tulis jadi X log X pangkat 2. Bu, berarti kalau nanti sama dengan 5, ya udah X log X pangkat 5. Bu, kalau yang depannya 3 log, berarti nanti saya rubahnya jadi gimana kalau sama dengan 5? Ya udah 3 log 3 pangkat 5. Gitu dong. Bisa? Semoga bisa ya. Saya tulis yang C. Berarti saya boleh nulis X log 2X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan X log X pangkat 2. Udah beres. Kok udah beres, Bu? Iya, kita tinggal ambil kan. Ini kan kayak yang A. Si ini coret-coret, tinggal tulis 2X kuadrat min 7X plus 6. Hasilnya sama dengan X kuadrat. X kuadrat saya pindahin jadi minus ya. 2X kuadrat dikurang X kuadrat, jadi sisanya tinggal X kuadrat min 7X plus 6 sama dengan 0. Udah, kalau kayak gini tinggal kalian faktorin. Ayo, X. Biar jadi plus 6 kalau dikaliin, plus 6 kalau ditambah jadi min 7. Oh, min 1 kali min 6. Min 1 kali min 6 plus 6. Min 1 tambah min 6, min 7. Berarti di sini dapat X-nya sama dengan 1. Yang ini X-nya sama dengan 6. Jangan terlena. Udah, Bu, berarti jawabannya 1 sama 6. Wait, kita harus cek dulu. Ingat, cek apa syarat. Syaratnya apa nih? Kan ini yang pertama. Syarat fx-nya numerusnya harus lebih dari 0. Oh, kita bikin, Bu. Berarti syarat SYR nih, syarat yang pertama 2X kuadrat min 7X plus 6 harus, ini nggak usah pakai tanda ini deh. Tersalah. Syarat ya. Atau SYT deh, syarat lebih dari 0. Ini saya tinggal buat 2X sama X biar jadi 6. Harus 3 biar jadi 7. Oh, berarti 2 kali 3 min. Ini kali ini kan 4, ini kali ini 3 tambah 4, min 7 gitu kan ya. Berarti ini X sama dengan 3/2, ini X sama dengan 2. Kita masukin ke garis bilangan. Waduh, Bu, iya agak-agak ya, 3/2, ini 2. Berarti di sini angka 0-nya ada di sini, nak. Saya substitusi 0 ke sini, 2 kali 0, 0, dikurang 7 kali 0, 0, 0 kurang 0, 0, tambah 6, plus 6. Berarti di sini plus. Kalau di sini plus, ini min, ini plus. Lihat, dia mintanya lebih apa? Lebih besar, berarti carinya yang gini, set. Gitu ya, ini set. Oke. Syarat berikutnya, ingat. Nih, kebetulan X-nya sebagai basis. X-nya harus lebih dari 0. Syarat juga, karena basis. Di situ X-nya sebagai basis. Kalau di sini X-nya, ini bukan X, ini 3, mah ya nggak usah. Udah syaratnya cuma 1. Tapi kebetulan X-nya ini sebagai basis juga, berarti harus lebih dari 0. Ibaratnya ada angka 0, berarti saya bikin yang gede sekarang. Ini 0. Ini 3/2. Ini 2. Ini 1. Gitu ya. Ini 6. Oke. Nah, ini kan ke sini. Gitu ya. Tapi X-nya harus lebih dari... Syarat basis itu... X-nya harus lebih dari 1. Nah, sorry. Syarat basis itu X-nya harus lebih dari 1, bukan dari 0. X lebih dari 1. Ya. Karena 1 itu nggak boleh. Berarti ini jawabannya 1 boleh nggak? Ini nggak boleh. Berarti yang boleh, kan nggak boleh 1 X-nya. Basis nggak boleh 1, harus lebih dari 1. Bolehnya lebih dari 1 atau enggak antara 0 dan 1. Berarti yang boleh yang mana, nak? Yang boleh cuman si angka 6, Bu. Berarti jawabannya berapa, Bu? 6. Ini jawabannya. 6 doang. Oke. Boleh di screenshot, saya kasih waktu. 1, 2, 3, selesai. Atau di pause, silakan ditulis. Semangat. Kita lanjut ya. Nah, ini. Langsunglah kita kasih yang susahnya nih. Yang kayak mana? A, B, C, D, E, F. Yang F, Bu. Kenapa? Lihat ada kuadrat-kuadratnya. Udah pasti kalau ada kuadrat-kuadratnya, saya bilang juga di eksponensial. Kalau ada kuadrat-kuadratnya, pakai pemisalan. Coba saya mau ngingetin dulu. Ketika ada log X kuadrat, beda sama log kuadrat X. Kalau kayak gini artinya log
X-nya dikuadratkan. Kalau ini artinya yang kuadrat cuman X-nya aja. Oke? Paham? Diingat. Ya. Kalau gini artinya log-nya kuadrat. Kalau gini artinya yang kuadrat X-nya doang. Berarti kalau yang ini apa? Kuadrat 3 log X-nya. Berarti ini boleh saya tulis jadi 3 log X dikuadratkan. Dikurang. Nah, ini tadi belajar. Kalau ada 3 di sini, boleh saya majuin ke depan. Jadinya saya majuin 3 dikali 3 log X gitu kan. Beres. Tambah 2 sama dengan 0. Udah tinggal kita misalkan. Misal Y sama dengan 3 log X. Maka ini bisa saya tulis jadi gimana? Y kuadrat gitu kan. Ini kan Y kuadrat. 3 log X kan Y. Dikurang 3Y ditambah 2 sama dengan 0. Udah tinggal kita faktorin. Y. Kalau dikali jadinya 2, kalau ditambah min 3. Oh, min 1 kali min 2. Berarti Y sama dengan 1 sama Y sama dengan 2. Udah Bu, beres. Kalau udah nemu Y, balikin lagi ke X-nya. Balikin ke X-nya mana? Ini. Y itu sama dengan 3 log X. Kita balikin. 3 log X sama dengan 1. Yang ini juga atau 3 log X sama dengan 2. 3 log berapa yang hasilnya 1, 3 log berapa yang hasilnya 2. Oh, Bu, saya udah tahu. 3 log 3 hasilnya 1. 3 log 9 hasilnya 2. Bu, saya nggak ngerti. Oke, kita pakai konsep dasar. Ingat, alog apa tuh ya? Alog A pangkat C sama dengan B. A log B sama dengan C. Maka, ini kan dasarnya banget. A pangkat C sama dengan B. Udah tinggal kita cari. A pangkat C, oh berarti 3 pangkat 1 sama dengan X. Nemu, X-nya 3. Yang satu lagi, 3 pangkat 2 sama dengan X. Maka X-nya adalah 9. Beres. 3 sama dengan X sama dengan 3, X sama dengan 9. Ada syaratnya nggak, lihat? Nggak ada nih yang F. Nggak ada syaratnya kan? Ya udah. Numerusnya harus lebih dari 0. Numerus itu apa? X-nya nih. X-nya harus lebih dari 0. Oke, X lebih dari 0. Ini kan syaratnya. Syarat numerus harus lebih dari 0. 3 lebih dari 0 nggak? Iya. 9 lebih dari 0 nggak? Iya. Berarti jawabannya gimana? Ya udah beres. 3,9. Bu, yang ditanya nilai X1 kali X2. Oh, nilainya ya udah X1 dikali X2. Bu, X1 yang mana, X2 yang mana, bebas. Berarti 3 dikali 9 yang ditanya. 3 dikali 9 berapa jawabannya? 27. Oke. Ini jawabannya. Kalau yang ditanyanya hasil akar-akarnya ya udah jawabannya 3, hasilnya 3,9 gitu kalau himpunan penyelesaiannya. Tapi kalau yang ditanya X1 kali X2 ya 27. Paham? Semoga paham. Boleh di-screenshot atau boleh ditulis. Sudah ya? Semoga sudah. Nah, terakhir nih, sebelum terima kasih tuh, kepencet tadi ya, kelihatan. Sebelum terima kasih, ini ada kayak ginian. Bu, ini nggak ada, Bu, atasnya basisnya. Ibu udah jelasin loh, dibuka lagi aja YouTube-nya, pasti ada yang pertama tentang konsep sama sifat. Ini kalau nggak ada ininya, artinya ini 10, nah, ini 10 log gitu ya. Ada di YouTube ya. Ya udah, kalau udah kayak gini kan, ini kan tinggal ini lihat. 10 itu apa? Tadi kalau pertidaksamaan. Kalau A-nya lebih dari 1, tanda tidak berubah. Kalau antara 0 sama 1 baru berubah. Lihat, A-nya 10. 10 lebih dari 1 nggak? Iya, berarti tandanya berubah nggak? Enggak, langsung kerjain. Kerjain yang A sini. Ya udah Bu, ini tinggal coret-coret, langsung ambil kan Bu? Iya, cara ngerjainnya sama. Kayak yang tadi, kayak si siapa namanya? Kayak yang persamaan. Cuman ini tandanya nggak berubah tuh, tetap lebih besar. Kalau tanda si apa logaritmanya A-nya ini antara, baru tandanya tadinya lebih besar jadi lebih kecil gitu doang, enggak bedanya. Nanti yang B kan ini 1/3 tuh A-nya kelihatan. Ini udah kayak gini diapain? Ya udah, dikerjain. Saya pindahin X kuadrat plus 2X, 4X pindah jadi negatif. Jadi, ya tulis dulu deh, udah lanjut ya. Udah lanjut plus Ibu. Plus 1 min 9 lebih besar sama dengan 0. Maka X kuadrat min 2X min 8 lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Difaktorin X kuadrat X. X sama X, sorry. X sama X. Ayo lihat.
Yang dikali hasilnya min 8. Kalau di jumlah hasilnya min 2. Oh, berarti X min 8 berarti 4 sama 2. Biar jadi min 2, ini min, ini plus. Maka X sama dengan min 2, X sama dengan 4. Udah beres, hey. Ini lebih besar, lebih kecil. Berarti butuh yang namanya garis bilangan. Ini min 2 diitemin karena ada sama dengan ya. Yang ini 4. Angka 0 di sini, Bu. Kita substitusi 0 kuadrat 0. Substitusi ke sini ya. 0, 0 kuadrat. Dikurangi 2 kali 0. 0, 0 kurang 0 kurang 8. Minus 8. Berarti kalau ini min, berarti ini plus. Plus. Dia mintanya apa? Lebih besar sama dengan Bu. Oke, berarti yang positif. Udah beres, Bu. Ntar dulu. Ada syaratnya, jangan lupa. Syaratnya apa? Numerusnya harus lebih dari 0. Kan gitu syarat numerus nih. Lihat. Nih, syaratnya F. Itu kan H, itu yang ini nih. Yang B. Nih. Karena yang ininya kan ada fx-nya, ini juga ada gx-nya, ada rumusnya gitu ya. Berarti syaratnya fx lebih dari 0, gx-nya harus lebih dari 0. Ya udah. Syarat fx lebih dari 0 berarti yang ini, Bu. Iya. X kuadrat plus 2x plus 1 harus lebih dari 0. Berarti bikin X plus 1 plus 1. Berarti X sama dengan min 1. Ini juga X sama dengan min 1. Berarti kalau digambarin, ini lebih besar ya, nggak ada sama dengannya. Berarti kalau digambarin, ini di bulatnya kosong, min 1-nya tidak termasuk. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Ya, baru yang syarat yang satu. Kita harus cek syarat satu lagi. Kan numerus yang ini juga ada. Syarat. 4x plus 9 lebih dari 0. Kita pindahin 4x lebih dari min 9. X lebih dari min 9 per 4. Berarti ini ada min 9 per 4. Ini ke sini kan lebih besar. Gitu ya. Udah tinggal kita gabungin ya, ada 3 garis bilangan. Set. Min 1 di sini. Ini min 2. 9 per 4 itu 3,2 koma ya. Berarti ada di sini nih. Min 9 per 4. Ini sama angka 4. Ini dihitemin dengan 4-nya. Ini dihitemin 2-nya. Ini ke sini, ini ke sini. Si min 1-nya ini ke sini juga, ini ke sini juga. Nah, si 4 ke sini. Nah, lihat. Yang kena 3 biji, yang mana aja? Nih, saya tandain. Ini jawabannya. Ini kan kena 3-3-nya nih. Nih jawabannya ini juga kena 3. Syaratnya, yang penting syaratnya kena. Berarti jawabannya apa? Kalau ini buka kurung, min 9 per 4 lebih kecil X, lebih kecil sama dengan min 2 karena ada itunya ya. Atau X lebih besar sama dengan 4. Sebentar dulu. X-nya itu apa sih? Boleh nggak minus? Berarti kalau minus 2 minus 1,5 minus 2 per itu harusnya bisa nanti coba dicek. Kalau minus hasilnya minus nggak boleh. Pokoknya numeris itu nggak boleh minus ya, Nak. Oke. Sudah? Beres? Boleh di screenshot? 1, 2, 3. Sudah? Sudah, Bu. Boleh di pause? Langsung tulis? Juga boleh. Yang terakhir. Yang B. Oke, aduh banyak nih. Yang B. 1/3 tuh, Bu, basisnya. Iya, berarti tandanya berubah. Iya, cara ngerjainnya gimana? Gampang sama aja. Kalau di pertidaksamaan mah lebih ini mah nggak banyak deh, nggak lebih banyak dari si eksponensial. Cuman garis bilangannya banyak gitu. Tapi eksponensial juga. Kalau eksponen udah lancar, logaritma dijamin deh. Mudah gitu ya. Eksponensial kan udah belajar dari SD, dari SMP juga sudah gitu ya. Yuk kita kerjain yang B. Nah, nih tadi udah dikasih tahu, warna merah dulu deh. Ini kalau dirubah, tinggal lihat ini 1/3, berarti saya bikinnya 1/3 log 1/3 pangkat negatif 2. Beres, gitu kan? Tinggal coret. Berarti jawabannya gimana yang B?
Yang B, saya tinggal tulis X kuadrat plus 2X plus 1. Nah, lihat. Basisnya kan 1/3. Harusnya saya bikinnya lebih kecil kalau dia basisnya lebih dari 1. Kalau 1/3 kan antara 0 sampai 1. Berarti tadinya lebih kecil, saya rubah jadi lebih besar dari 1/3 pangkat negatif 2. Itu doang bedanya, Nak. Kalau basisnya lebih dari 1, dia tandanya nggak berubah. Tadi kan saya lebih besar sama dengan, tetap lebih besar sama dengan. Tapi kalau ini berubah, lebih kecil dia jadi lebih besar. Berubah, karena A-nya 1/3. Oke? Nah, ini 1/3 pangkat negatif 2. Udah belajar di eksponensial. Ini bisa berubah jadi gimana? Ini kan artinya, jadi dibalik aja. 3/1 pangkat 2. Biar nggak negatif gitu ya. Ini jadi X kuadrat plus 2X plus 1. Maka X kuadrat plus 2X plus 1 lebih dari 9. Kita pindahin X kuadrat plus 2X plus 1 dikurang 9. Min 8 lebih dari 0. Tinggal kita buat seperti ini. Maka X min 8 dikali biar min 8 ditambah plus 2. 4 sama 2 ini harus plus, Bu, ini min. Oke, maka X sama dengan 2, X sama dengan min 4. Udah beres belum? Belum. Bikin garis bilangan. Min 4, Bu. Ini 2. 0 di sini lah, Bu. Masukin ke sini. 0 kuadrat 0 ditambah 2 kali 0, 0 dikurang 8. Min 8. Ini min, ini berarti plus. Dia minta lebih besar. Oke, berarti ke sini. Tinggal cek apa syaratnya. Yang ini mah nggak usah dicek syaratnya. Kan ini apa? Syaratnya cuma fx lebih dari 0 sih ini. Ya udah, SYT syarat. X kuadrat plus 2X plus 1 harus lebih dari 0. Kita buatlah X gitu ya. 1 plus. Maka X-nya sama dengan negatif 1. Nggak ada sama dengannya, berarti dibuletin min 1. Dia ke sini sama ke sini. Gitu ya. Habis itu tinggal kita bikin berarti, Bu, digabungin. Ada 1 min 1 nih, Bu. Dia bisa ke sini, bisa ke sini. Ada min 4 juga nggak dihitemin. Kenapa? Karena nggak ada sama dengannya ke sini, Bu. Gitu ya. Habis itu ada 2. Dia ke sini. Coba, kalau ini ke bawah lagi ada min 5. Kamu masukin min 5 kuadrat 25. 25 ditambah 2 kali min 5, min 10 tambah 1. Oh, masih bisa. Makanya benar. Berarti yang kena 2, kena syaratnya harus kena. Mana yang kena syaratnya? Kena minimal 2 kali. Nih, ini kena 2. Ini juga kena 2. Berarti jawabannya gimana? X lebih kecil dari min 4 atau X lebih besar dari 2. Ini jawabannya. Beres. Ya, bisa. Kalau masih kurang ngerti, diulangi lagi dari awal. Bu, lupa lagi. Diulangi dari YouTube, video-video YouTube dari sub 1. Sub 1 ada di YouTube, sub 2 ada di YouTube, sub 3 juga ada. Oke? Selesai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa ditulis. Kalau latihan matematika itu harus banyak latihan. Sudah selesai. Gitu. Oke, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga kalian ngerti. Jangan lupa matematika itu harus ditulis, harus banyak latihan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa tetap di rumah saja. Kalaupun harus keluar rumah, selalu menggunakan masker, selalu bawa hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Jaga jarak, ingat pesan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.